Ustaz. Ahlan bikum. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Ustaz Oji untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk hari ini kita kira-kira nih mau belajar apa? Ada yang tahu? Biasa untuk angkat tangan. Oke, silakan. Kodok dan kodar. Kalau kita hari ini belajar kodok dan kodar, sebelumnya pertemuan sebelumnya ada yang tahu kita belajar apa? Silakan. Asmaul Husna. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Kira-kira sifat apa itu? Salam. Sama Aziz. Aziz. Assalam artinya apa? Maha. Jendela. Ditunjuk ya. Al Aziz. Maha perkasa. Oke, alhamdulillah berarti hari kemarin kalian dapat memahami dengan baik dan benar mengenai sifat Asmaul Husna, dua sifat yaitu Al Aziz dan Oke, hari ini kita akan mulai untuk pembelajaran selanjutnya tentang beriman kepada kodok dan qadar. Baik. Kira-kira iman kepada kodok dan qadar itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Iman atau Islam? Iman. Yang keberapa? Kalau nggak salah yang kelima. Yang kelima. Oke. Kita akan belajar yang kelima. Serius. Keempat. Ada yang bisa koreksi? Ya kan? Nah, ada yang dulu berarti apa? Kiamat. Udah lagi ya. Oke. Sekarang bisa kita yang ini mana? Kira-kira nih ada yang bisa gambar tentang apa? Nilai. Akan tangan. Oke, silakan. Nilai. Yang itu ada nilai apa aja? Ada nilai apa aja? A plus C. Yang paling tinggi mana? A plus. A plus. Kira-kira kalian mau dapat A plus apa C plus? Caranya biar dapat A plus gimana? Belajar. Kira-kira kalau kalian belum tidur di kelas, catatannya nggak ada, bukunya nggak punya, dapat A plus nggak? C plus. C plus. Kita cuma ada 3 A plus, B plus sama C. Dapatnya apa? Kalau kalian tidak punya apa-apa, buku nggak ada, nyatet juga nggak nyatet, kemudian tidur di kelas, bisa di bawah C. F. Kalau F itu berarti sudah tidak tertolong lagi. Ya. Maka dari itu Ustaz ingin menyetir quote dari Imam Syafi'i. Apa itu kira-kira? Bisa dibaca? Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Kira-kira belajar itu mudah atau susah? Susah. Makan itu susah atau mudah? Mudah. Berarti untuk mencapai kesuksesan, mencapai kalian bisa pandai, butuh usaha. Butuh. Kira-kira masih mau tidur di kelas? Insya Allah. Kira-kira masih mau tidur di kelas? Sudah. Nyatetnya anak-anak tahu? Salah semua. Ya, maka dari itu quotes yang kedua masih sama dari Imam Syafi'i. Apa kira-kira? Syukurlah kebodohan jadi hari saat orang yang bodoh merasa terbebas darinya, dan harap jika
tidak digelari namanya. Ini adalah tingkatan yang keempat dari pos yang ada 4 pos, di antaranya orang yang pintar, dia tidak tahu bahwasanya dia pintar, maka itulah orang yang pintar. Tetapi yang keempat, yang terakhir, dia bodoh, tapi dia tidak tahu kebodohannya, maka itu adalah bodoh yang murakkab. Bodoh murakkab, bodoh yang sangat bodoh sekali, tidak bisa ngapa-ngapain. Kembali ke sini. Untuk tujuan hari ini paling tidak ada 3 tujuan. Yang pertama, peserta didik memahami makna qadha dan qadar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami makna beriman kepada qadha dan qadar. Yang ketiga, peserta didik memahami makna ikhtiar, syukur, optimis, sabar, dan doa melalui beriman kepada qadha dan Qadar. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ustaz ingin absen dulu. Ini kelas Nur. Tadi yang ini siapa? Hasil mana ini? Terus? Kalau sakit. Kalau sakit. Sakit apa dia? Demam asma. Lagi? Kok? Ada. Oke. Selanjutnya izin bentar ya, sudah memusnahkan repot. Untuk pertama, setelah tujuan, Ustaz ingin menampilkan sebuah video untuk pemahaman awal kalian mengenai apa itu qadha dan apa itu qadha, apa itu qadar. Ini bisa diperhatikan. Ada istilah dibahas oleh ulama, qadha dan qadar. Qadha itu adalah pengetahuan Allah menyangkut segala sesuatu sebelum, sedang, dan sesudah kejadiannya. Pengetahuannya itu berdasar kehendaknya yang ditetapkannya berdasar ukuran tertentu. Adakah manusia yang tidak mati? Itu qadha. Allah tahu semua manusia bakal mati. Tapi ada enggak ukuran yang ditetapkan Allah? Nah, dia lantas tahu ini mati tanggal sekian, jam sekian. Ukurannya seperti ini. Saya ingin tanya sedikit lagi. Bisa tidak ditambah harapan hidup? Bisa. Kalau mau panjang usianya, usaha. Siapa yang mau diperbanyak rezekinya, diperpanjang umurnya, bersilaturahim. Itu kan Nabi bersabda begitu. Ada usaha atau tidak? Kalau begitu jangan pernah beranggapan ini masyarakat lahir, jodoh, mati, semua di tangan Tuhan karena ada ukuran yang dia tetapkan. Hanya saja ukurannya ini kita bisa pilih-pilih. Itu arti takdir. Ya. Oke, dari situ apa yang dimaksud qadha berarti? Ketetapan. Kalau qadar? Untuk lebih mengetahui, Ustaz akan tampilkan juga untuk pertanyaan. Kalian tentukan apakah itu qadha atau qadar. Siap? Oke, kita mulai. Satu gambaran apa itu keterangannya? Kematian itu qadha atau qadar? Yang kedua, orang tua yang kita punya atau kalian itu yang sekarang qadha atau qadar? Terakhir, pintar yang kalian miliki termasuk dari qadha atau qadar? Termasuk qadha atau qadar? Oke, dari sini berarti paham ya apa itu qadha dan apa itu
Kodar. Oke. Terima kasih. Jadi kematian kemudian orang tua kita itu termasuk kodok atau kodar? Kodar. Pintar itu kodok atau kodar? Kodar. Kita tambah deh yang ada di kita. Kalian berapa cewek? Cewek. Kita perempuan. Perempuan. Cantik atau ganteng? Cantik. Cantik itu kodok atau kodar? Kodar. Kalau wanita itu cantik kodok atau kodar? Kodok. Diulang. Cantik kodok atau kodar? Wanita itu cantik kodok atau kodar? Kodok. Berarti kodok adalah sesuatu hal yang memang sudah ada sejak awal, pertengahan sampai akhir, yaitu wanita itu cantik. Ada wanita ganteng? Ada. Wanita ganteng loh ya, tapi kalau menyerupai laki-laki ganteng mungkin ada, tapi wanita ganteng ada. Oke. Ganteng kodok atau kodar? Cowok itu ganteng kodok atau kodar? Kodar. Artinya setiap orang bisa memiliki kriteria sendiri. Oke, maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya kodok adalah sederhananya secara bahasa ketentuan dan ketetapan awal, tengah, akhir, yaitu ilmu Allah yang menyangkut segala sesuatu sebelum, sedang, dan setelah. Artinya komprehensif atau menyeluruh. Pengetahuannya itu berdasarkan kehendaknya yang ditetapkannya berdasarkan ukuran tertentu. Dan kodar adalah ketentuan, sehingga kodar adalah perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodah atau kehendaknya. Kalau tadi Pak Kures mengilustrasikan setiap dari kita mati atau tidak? Itu kodok atau kodar? Tetapi sudah ditentukan setiap manusia akan mati. Matinya di umur berapa, statusnya bagaimana, meninggalnya bagaimana, itu sudah ada. Tapi bagaimana kita bisa memperpanjang umur kita, kebermanfaat dari umur kita, salah satunya adalah dengan silaturahmi. Oke, ini untuk dalilnya bisa dilihat ada di Quran surat An-Nisa ayat 78. Kemudian untuk yang mu'alaq surat Ar-Ra'd ayat 11. Oke, selanjutnya Ustaz akan menampilkan, boleh dilihat ke sana. Ustaz akan menampilkan satu video kembali. Nanti kalian bisa menganalisis, memperhatikan, dan kemudian menyimpulkan. Oke, silakan. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง
dikaitkan dengan kodok dan kodar, kira-kira ada sikap apa saja di situ? Makanya tangan. Sikap apa aja? Atau perilaku atau tindakan yang ada di video tadi apabila dikaitkan dengan kodok dan kodar? Silakan. Apa Rama? Berusaha dan tawakal. Berusaha dan tawakal. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak, paling tidak ada beberapa poin. Oke. Pertama, kita ada sifat syukur. Yang kedua, ada sifat optimis, sikap sabar dan ikhtiar. Terakhir, doa. Bagaimana yang awalnya hanya pedagang, anak pedagang yang ingin es krim, berkreasi, optimis kalau bisa membuat karya baru, maka kemudian dibuat es krim nanas. Ada ikhtiar usahanya, bagaimana ketika dagangan awal tidak laku, kemudian survei bagaimana cara biar dagangannya laku. Dan yang terakhir tadi, tawakal atau berdoa, kita pasrah. Nah, syukur, terima kasih, optimis, yaitu berpandangan positif, sikap sabar, kemudian ikhtiar, doa. Paling tidak dalam video tersebut apabila dikaitkan dengan kodok dan kodar, ada sifat syukur, optimis, sabar, dan ikhtiar. Oke, selanjutnya Ustadz sudah membuat kelompok sesuai dengan analisis yang dilakukan di awal kelas dulu, yaitu tes psikologi. Nanti habis ini silahkan kalian kumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 ada Saskia, Rahma, Rizkia, Anissa, Karim, Syafa, dan begitu selanjutnya. Untuk Saskia, oke, sudah kumpul semua ya? Ini kelompoknya Saskia, ini kelompoknya Sofia, Wafik, sama Laila. Untuk kelompoknya Saskia tadi ketuanya siapa sudah ditentukan? Iya. Iya. Saskia. Oke, kelompoknya Sofia siapa ketuanya tadi? Puspa. Sofi. Oke, kelompoknya Laila siapa? Oke, kelompoknya Wafik. Oke, ketua kelompoknya silakan maju ke depan dulu. Kelompok masing-masing, ini sampai satu-satu ya. Silakan. Ini satu-satu ya. Nanti tuh jawabnya di sini. Nanti jawabnya di sini. Kita hanya dulu. Satu-satu nanti. 5 gambar dari memilih 1 gambar dari 5 gambar. Jadi hanya 1 aja. Di sini ya jawabannya. Oke. Videonya udah ada? Videonya udah ada?
Kita mulai dari kelompoknya Saski. Mana siap ya? Ya. Kemudian pesan kita yang lainnya nanti teman kalian di depan menyampaikan, silakan dengarkan dengan baik. Ketika nanti ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, silakan ditanya. Jelas ya? Oke, kelompoknya Saski yang maju siapa? Oke, cari silakan. Dibantu untuk megang penjelasan itu, dibantu. Oke, yang lainnya silakan perhatikan di depan. Oke, yang lainnya diam. 3, 2, 1. Silakan diam, perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan sifat ujian kami. Jadi di sini kita pilih sarjana. Terus sikapnya itu ikhtiar. Kenapa sih ikhtiar? Karena untuk menjadi pintar kita harus berikhtiar dan berusaha serta diiringi tawakal. Terus yang kedua, qadar. Kenapa sih qadar? Karena kepintaran itu adalah suatu pilihan dan dapat diubah. Oke. Kelompok 1 memilih gambar sarjana. Di situ ada ikhtiar dan termasuk dari qadar. Ada pertanyaan atau ingin disampaikan? Cukup? Oke, silakan. Terima kasih. Boleh kembali kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Kelompoknya Naila. Sama-sama silakan maju ke depan. Dan lainnya dengarkan, perhatikan. Oke, 3, silakan perhatikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan. Jadi di sini saya menulis sarjana. Hal ini termasuk sikap qadar karena alasannya sikap yang harus dilakukan adalah ikhtiar. Karena sebelum mencapai keberhasilan tersebut diperlukan usaha yang maksimal untuk melewati proses yang dijalankan dan tidak mudah. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Itu sikapnya apa? Sikap yang betul dilakukan. Bukan. Ini kodarnya apa itu? Kodarnya apa? Silakan dijawab. Itu kan di sarjana. Sarjana itu termasuk qadar atau qadar. Oke. Ajari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari kalian tadi mengerjakan proyek kalian sampai menghasilkan dengan mini ensiklopedi tentang qadar dan qadar, kemudian bentuknya. Dalam kerjasama kalian, kira-kira ada yang kerja atau kerja semua? Pembagiannya secara adil, ada yang nulis, ada yang kemudian presentasi, sudah ada? Alhamdulillah. Oke. Untuk menghilangkan keberatan kita main sebentar aja, sebentar. Oke, silakan cari pasangan. Pasangan berdiri benar. Berdua, silakan pegangan tak. Ya, pasangan. Oke. Kita main jepitan jempol. Sudah bisa?
Oke ya? Oke. Siap? Hitungan ketiga silakan cepet-cepetan. Ya. Sudah siap? 3. Gimana? Nah, kalau kamu sudah jadi istirahat. 3, 2, 1. Blok kanan, yang kalah blok kiri. Yang menang blok kanan, yang kalah blok kiri. Yo, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Lah, kok gak imbang? Yang menang sini, yang kalah sebelah sini. Oke, sudah. Nah, mainnya adalah untuk yang menang. Untuk yang menang, nanti silakan bisa mereview untuk pelajaran hari ini apa yang kita dapat. Ya, mereview apa yang pelajaran yang hari ini kita dapat. Kemudian untuk yang kalah, kalau ingin mereview yang salah? Menjawab. Oh, harusnya salah ya? Iya, ya jelasin. Enggak, yang menang yang mereview. Kemudian yang kalah silakan nyimak, mengomentari apa yang disampaikan oleh kalian. Silakan, dan yang menang apa yang kita dapat hari ini? Kira-kira. Silakan, ajukan tangan. Oke. Pengajaran tentang kode dan kodar. Oke. Sikap, ada sikap optimis, rasa syukur, ikhtiar, berdoa, bertawakal. Sudah. Sekarang karena yang kalah, sebelum kita tutup, silakan ajukan 2 pertanyaan kepada yang kalah. Silakan. Ya, kamu maju dia yang jawab. Oke, silakan. Yuk. Siapa yang mau ngasih soal? Siapa yang mau ngasih soal? Usia itu termasuk dalam sikap ikhtiar atau usia. Terus kode kodar. Jelaskan alasannya. Apa lagi? Usia itu termasuk dalam sikap ikhtiar atau optimis. Terus jelasin apa alasannya. Yuk, jawab. Jawab. Aku jawab aja. Jawabannya ikhtiar. Alasannya itu termasuk kodar. Karena kalau bisa bedah sakit, kita bisa dan sembuh ke dokter. Iya, sudah. Oke, yang kedua dari sana aja deh, cepat. Gampang. Yang salam 10. Ada 5 pertanyaan. Ada 5 pernyataan. Oke, pernyataan tersebut yang termasuk sikap menerima qadar Allah adalah nomor berapa? Oke, satu lagi ya.
Di situ ada 5 pernyataan. Pertanyaannya adalah mana yang termasuk dari qadar Allah? Yang A. Berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. 2. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Terima kasih. Selepasnya boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.